Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu Rika Diana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, hari ini hari Selasa kita belajar materi kelas 8 tentang teks ulasan. Teks ulasan atau disebut juga resensi. Ya, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non-sastra. Karya sastra yang biasanya diulas seperti film, drama, buku fiksi. Buku fiksinya bisa berupa novel maupun non-fiksi, naskah drama, puisi, lirik, lagu. Adapun karya non-sastra yang bisa diulas adalah pertunjukan drama, tarian, konser, karya seni. Contohnya patung, lukisan, ukiran, cenderamata, produk-produk komersial maupun non-komersial. Teks ulasan sering disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Oke, ada tujuan teks ulasan. Tujuannya itu memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Kemudian juga memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Kemudian memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, atau menikmati suatu karya. Oke, kemudian ada fungsi teks ulasan. Ya, untuk dapat mempengaruhi pembaca untuk lebih jelas melihat karya yang sedang diulas. Sebagai bentuk media pengenalan, dapat diartikan sebagai bentuk penilaian terhadap suatu karya yang diulas, bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui dan perlu dilihat. Kemudian ada ciri-ciri teks ulasan. Ya, memiliki struktur yang terdiri atas 4, yaitu orientasi atau pengenalan cerita, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian teks ini berisi informasi yang menonjol tentang unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini atau pendapat dari penulis terhadap suatu karya. Kemudian memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Nama lain atau biasa dikenal atau disebut dengan istilah yaitu resensi. Kemudian ada jenis-jenis teks ulasan, yaitu ulasan buku dibedakan ke dalam 2 macam. Ada yang sastra, novel, sastra roman, buku faktual yang tidak bersifat imajinatif, yaitu misalnya biografi, jurnal, esai ilmiah, buku pengetahuan seperti buku paket kalian, buku paket bahasa Indonesia misalnya, itu bisa diulas ya. Novel, misalnya novel Laskar Pelangi atau novel yang lainnya ya. Kemudian juga bisa mengulas film, mengulas film atau jenisnya, contohnya serial TV, film, sinetron, dan lain-lain. Ulasan pementasan adalah ulasan yang mengulas aktivitas yang dipentaskan, contohnya teater, pentas tari, pentas musik, wayang, dan lainnya. Ulasan karya seni adalah ulasan yang mengulas bentuk-bentuk karya seni, contohnya lukisan, karya dekorasi, patung, dan lain-lain. Ya, itu bisa diulas ya, bisa dikomentari. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kelebihan itu kalian akan dilatih untuk menghargai serta senantiasa kritis ketika memahami sebuah karya. Kemudian juga ada kekurangan, misalnya pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, itu contohnya ya. Kemudian ada struktur teks ulasan. Ya, misalnya ada identitas buku atau identitas novel. Misalnya judulnya apa, novelnya, pengarangnya siapa, penerbitnya, tahun terbitnya kapan, tebal halaman, berapa halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja dinyatakan secara langsung. Hal itu seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Ya, dinyatakan tidak langsung ya, seperti film dan lagu. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Novel juga bisa ya. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Kemudian ada sinopsis atau ringkasan cerita, yang berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi suatu karya yang akan diulas.
Oke, kemudian ada analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini berisi tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya atau kelebihan kekurangan suatu novel. Kalau membahas suatu novel atau buku paket bahasa Indonesia atau buku paket yang lainnya ya. Kemudian ada rangkuman atau rekomendasi. Rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa simpulan dari ulasan pada sebuah karya. Ya, ini berisi simpulan ya. Rangkuman turut memuat komentar sekaligus rekomendasi si penulis apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus, layak atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Ya, apakah novel itu bagus untuk dibaca atau buku itu bagus untuk dibaca. Ya, ini bisa kita lihat dari teks ulasannya ya. Oke, demikian ya. Sampai bertemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.